Sesaat lagi akan Anda saksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh Akhir Maret 2016 lalu, pelaut Indonesia dikejutkan dengan berita pembajakan kapal saat menuju ke Filipina. Dua kapal Indonesia, yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12, dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal ini mengangkut 7.000 ton batu bara dengan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah memberitakan bahwa kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan berada di tangan otoritas Filipina. Terbaru, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Prianansari Marsudi mengatakan bahwa kapal Tongkang Anan 12 telah ditemukan di perairan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia. Selanjutnya, kapal ini telah ditarik ke pelabuhan Sabah, Malaysia, dan saat ini berada di tangan Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia atau APKMM. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mengusahakan negosiasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, militer Indonesia mengaku siap mengerahkan pasukan jika diminta membantu menyelesaikan persoalan ini. Pembajakan dan penyanderaan seperti ini bukanlah yang pertama kali dialami Indonesia. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia berhasil membebaskan penyanderaan dengan cara negosiasi dan strategi militer. Seperti apa aksi heroik mereka? Inilah aksi heroik TNI membebaskan sandera. Sabtu pagi 28 Maret 1981, maskapai penerbangan Garuda dibajak oleh 5 orang yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain yang mengaku sebagai anggota kelompok Islam ekstremis Komando Jihad. Kelima pembajak ini awalnya menyamar sebagai penumpang, lalu merebut kendali, memerintahkan kapten pilot ke jurusan yang mereka perintahkan. Dalam pembajakan dan penyanderaan penumpang ini, mereka menuntut agar para rekan yang ditahan dibebaskan, serta meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Pesawat TNI pun mendarat di Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar, lalu melanjutkan perjalanannya ke Bangkok. Pasukan khusus Indonesia akhirnya diterbangkan ke Bangkok, dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI LB Murdani. Sempat ditentang oleh pemerintah Thailand, Murdani berhasil melakukan diplomasi agar pasukannya bisa menyelesaikan persoalan ini. Pasukan Murdani menyusun strategi untuk menyusup ke dalam pesawat. Mereka masuk dari pintu belakang pesawat. Dan dalam waktu singkat, para pembajak berhasil dilumpuhkan dan para sandera pun dibebaskan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Woyla. Sebelum pembajakan Garuda Woyla, Merpati Airlines pun mengalami pembajakan pada 4 April 1972. Pembajak tunggal Hermawan membawa 2 granat di tangan dan meminta pesawat pemutar haluan untuk mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Demi keselamatan 36 penumpang dan 7 awak pesawat, kapten pesawat yang memiliki rute Surabaya-Jakarta ini terpaksa menuruti Hermawan. Dalam pembajakan ini, Hermawan meminta uang tebusan sebesar 20 juta rupiah dan sebuah parasut untuk terjun bebas. Jika permintaannya tidak dituruti, ia mengancam akan meledakkan pesawat. Menteri Perhubungan saat itu, Frans Seda, memerintahkan bahwa pembajak harus ditangkap, hidup atau mati. Anggota AURI yang berjaga-jaga di luar pesawat pun diam-diam mengempiskan ban pesawat. Salah satu anggota AURI melemparkan pistol kepada pilot pesawat, Hindiarto Sugondo. Sang pilot dengan sigap menangkap pistol dan melumpuhkan sang pembajak. Hermawan mati setelah ditembak oleh pilot pesawat. Kapal
MV Sinar Kudus dengan 20 awak dari Indonesia ditawan oleh bajak laut Somalia pada 16 Maret 2011. Penyanderaan ini berlangsung selama 46 hari. Para perompak meminta uang tebusan sebesar 3,5 juta dolar Amerika yang ketika itu senilai 38,7 miliar rupiah. Pihak Indonesia tidak begitu saja menyerahkan uang tebusan ini. Indonesia memberikan tebusan selama 5 kali dengan menjatuhkan uang ke dek kapal Sinar Kudus. Ketika akhirnya para perompak turun dari kapal Sinar Kudus, TNI kemudian mengambil alih kapal untuk mengamankan para sandera. Para perompak sempat melakukan perlawanan yang menghasilkan baku tembak antara TNI dan perompak. Pasukan Kudus dari Komando Pasukan Katak mengejar para perompak. Dalam pengejaran ini, 4 perompak ditembak mati. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Joko Suyanto, mengatakan bahwa tindakan ini memberikan pesan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak menoleransi pembajakan. Dua warga negara Indonesia disandera selama 9 hari sejak 9 September 2015. Mereka disandera oleh kelompok bersenjata yang diduga sebagai organisasi Papua Merdeka. Dalam hal ini, Tentara Keamanan Papua Nugini juga ikut membantu pembebasan. Ketika tentara bertemu dengan penyandera di lokasi yang disepakati, mereka hanya menemukan 2 sandera, sementara para penyandera tidak menampakkan diri. Sudirman dan Badar, 2 warga yang disandera ini terlihat lemah. Walau keduanya sudah dibebaskan, TNI dan Polri tetap melakukan pengejaran terhadap gerombolan bersenjata ini. Sementara kedua korban sandera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk menjalani pemeriksaan medis. TNI tidak hanya menangani penyanderaan yang bersifat politik ataupun militer. Sebuah penyanderaan dramatis seorang siswa SD pun membutuhkan strategi sempurna agar tidak terjadi korban jiwa. Zahriani Putri Agustin alias Rani, bocah 9 tahun diancam dibunuh oleh Fuad Ahmad. Ia berada di dekapan Fuad dengan ancaman senjata tajam yang menempel di lehernya. 2 anggota Kodim Gresik turun tangan untuk menyelesaikan penyanderaan ini. Awalnya mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan penyandera, dan aksi ini berakhir dengan tertembaknya Fuad saat perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tepatnya di perempatan lampu merah di Jalan Veteran Gresik. Penembakan ini dilakukan karena pelaku mengancam keselamatan nyawa bocah yang disanderanya. Menanggulangi kegiatan teroris, TNI juga membentuk tim Gultor atau tim penanggulangan teroris. Pasukan ini bertugas untuk menangani kelompok-kelompok teroris yang mengancam keselamatan warga. Di Yogyakarta, sekelompok teroris sempat melakukan penyanderaan terhadap 2 warga. Dan seperti biasa, penyanderaan ini berhasil diselesaikan dengan baik meski harus melewati baku tembak antara teroris dengan tim Gultor. Pembebasan ini diawali dengan penyamaran yang dilakukan oleh 4 anggota tim Gultor di dalam sebuah mobil box makanan. Saat sejumlah teroris hendak membuka mobil, tiba-tiba anggota tim Gultor keluar dari dalam mobil dan terjadilah baku hantam. Belum sampai melarikan diri terlalu jauh, tim Gultor berhasil mengejar dan menghentikan bus. Selanjutnya tim memecah kaca dan mendobrak pintu bus untuk menyelamatkan para sandera. Tim Gultor Rider 400 berhasil menyelamatkan para sandera. Hebatnya, tim Gultor juga menjinakkan bom milik teroris yang siap diledakkan. Aksi penyelamatan sandera dan penyergapan teroris ini merupakan bentuk kesigapan TNI, khususnya tim penanggulangan teroris, Gultor, dalam menumpas jaringan teroris di tanah air. Pemirsa, tulen aksi heroik TNI membebaskan sandera versi on the spot. Sesaat lagi akan Anda saksikan On The Spot yang dipersembahkan oleh
2016 lalu, pelaut Indonesia dikejutkan dengan berita pembajakan kapal saat menuju ke Filipina. Dua kapal Indonesia, yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan 12, dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina. Kedua kapal ini mengangkut 7.000 ton batu bara dengan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sudah memberitakan bahwa kapal Brahma 12 sudah dilepaskan dan berada di tangan otoritas Filipina. Terbaru, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Prianansari Marsudi mengatakan bahwa kapal Tongkang Anan 12 telah ditemukan di perairan Lahat Datu, negara bagian Sabah, Malaysia. Selanjutnya, kapal ini telah ditarik ke pelabuhan Sabah, Malaysia, dan saat ini berada di tangan Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia atau APKMM. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mengusahakan negosiasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Sementara itu, militer Indonesia mengaku pasukan Murdani menyusun strategi untuk menyusup ke dalam pesawat. Mereka masuk dari pintu belakang pesawat. Dan dalam waktu singkat, para pembajak berhasil dilumpuhkan dan para sandera pun dibebaskan. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Woyla. Sebelum pembajakan Garuda Woyla, Merpati Airlines pun mengalami pembajakan pada 4 April 1972. Pembajak tunggal Hermawan membawa 2 granat di tangan dan meminta pesawat memutar haluan untuk mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Demi keselamatan 36 penumpang dan 7 awak pesawat, kapten pesawat yang memiliki rute Surabaya-Jakarta ini terpaksa menuruti Hermawan. Dalam pembajakan ini, Hermawan meminta uang tebusan sebesar 20 juta rupiah dan sebuah parasut untuk terjun bebas. Jika permintaannya tidak dituruti, ia mengancam akan meledakkan pesawat. Menteri Perhubungan saat itu, Frans Seda, memerintahkan bahwa pembajak harus ditangkap, hidup atau mati. Anggota AURI yang berjaga-jaga di luar pesawat pun diam-diam mengempiskan ban pesawat. Salah satu anggota AURI melemparkan pistol kepada pilot pesawat, Hindiarto Sugondo. Sang pilot dengan sigap menangkap pistol dan melumpuhkan sang pembajak. Hermawan mati setelah ditembak oleh pilot pesawat. Kapal MV Sinar Kudus dengan 20 awak dari Indonesia ditawan oleh bajak laut Somalia pada 16 Maret 2011. Penyanderaan ini berlangsung selama 46 hari. Para perompak meminta uang tebusan sebesar 3,5 juta dolar Amerika yang ketika itu senilai 38,7 miliar rupiah. Pihak Indonesia tidak begitu saja menyerahkan uang tebusan ini. Indonesia memberikan tebusan selama 5 kali dengan menjatuhkan uang ke dek kapal Sinar Kudus. Ketika akhirnya para perompak turun dari kapal Sinar Kudus, TNI kemudian mengambil alih kapal untuk mengamankan para sandera. Para perompak sempat melakukan perlawanan yang menghasilkan baku tembak antara TNI dan perompak. Pasukan Kudus dari Komando Pasukan Katak mengejar para perompak. Dalam pengejaran ini, 4 perompak ditembak mati. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan saat itu, Joko Suyanto, mengatakan bahwa tindakan ini memberikan pesan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak menoleransi pembajakan. Dua warga negara Indonesia disandera selalu siap mengerahkan pasukan jika diminta membantu menyelesaikan persoalan ini. Pembajakan dan penyanderaan seperti ini bukanlah yang pertama kali dialami Indonesia. Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia berhasil membebaskan penyanderaan dengan cara negosiasi dan strategi militer. Seperti apa aksi heroik mereka? Inilah aksi heroik TNI membebaskan sandera.
Sabtu pagi 28 Maret 1981, maskapai penerbangan Garuda dibajak oleh 5 orang yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zain yang mengaku sebagai anggota kelompok Islam ekstremis Komando Jihad. Kelima pembajak ini awalnya menyamar sebagai penumpang, lalu merebut kendali, memerintahkan kapten pilot ke jurusan yang mereka perintahkan. Dalam pembajakan dan penyanderaan penumpang ini, mereka menuntut agar para rekan yang ditahan dibebaskan, serta meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Pesawat TNI pun mendarat di Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar, lalu melanjutkan perjalanannya ke Bangkok. Pasukan khusus Indonesia akhirnya diterbangkan ke Bangkok, dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI LB Murdani. Sempat ditentang oleh pemerintah Thailand, Murdani berhasil melakukan diplomasi agar pasukannya bisa menyelesaikan persoalan ini. Selama 9 hari sejak 9 September 2015, mereka disandera oleh kelompok bersenjata yang diduga sebagai organisasi Papua Merdeka. Dalam hal ini, Tentara Keamanan Papua Nugini juga ikut membantu pembebasan. Ketika tentara bertemu dengan penyandera di lokasi yang disepakati, mereka hanya menemukan 2 sandera, sementara para penyandera tidak menampakkan diri. Sudirman dan Badar, 2 warga yang disandera ini terlihat lemah. Walau keduanya sudah dibebaskan, TNI dan Polri tetap melakukan pengejaran terhadap gerombolan bersenjata ini. Sementara kedua korban sandera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk menjalani pemeriksaan medis. TNI tidak hanya menangani penyanderaan yang bersifat politik ataupun militer. Sebuah penyanderaan dramatis seorang siswa SD pun membutuhkan strategi sempurna agar tidak terjadi korban jiwa. Zahriani Putri Agustin alias Rani, bocah 9 tahun diancam dibunuh oleh Fuad Ahmad. Ia berada di dekapan Fuad dengan ancaman senjata tajam yang menempel di lehernya. 2 anggota Kodim Gresik turun tangan untuk menyelesaikan penyanderaan ini. Awalnya mereka mencoba untuk bernegosiasi dengan penyandera, dan aksi ini berakhir dengan tertembaknya Fuad saat perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tepatnya di perempatan lampu merah di Jalan Veteran Gresik. Penembak